Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel RSNO dalam segmen Ngaji Ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati, tradisi santri. Kita lanjutkan pesan atau nasihat dari Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ayyuhal walad, ij'al himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li'anna manzilakal qabr wa ahlul maqabiri yang tazirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim iyyaka ang tasila ilaihim bila zatin. Duhai anakku, ij'al himmata fir ruhi, jadikan semangat dalam jiwamu, wal mazimata fin nafsi wal hazimata fin nafsi, kekalahan dalam nafsumu, wal mauta fil badani, dan kematian dalam badanmu. Kenapa seperti itu? Li'anna manzilakal qabri, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah kubur. Jadi artinya apa? Jadikan semangatmu, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, semangat yang kau miliki ini adalah untuk mencapai kebahagiaan setelah kehidupan di dunia. Karena semua kebahagiaan di dunia ini, apapun yang menyenangkanmu di dunia ini, apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu banggakan, toh kamu itu pasti akan meninggalkan. Yang kamu miliki, kamu punya Alphard, pengen Alphard, punya Alphard, ya sudah, seneng. Tapi habis itu kamu pasti kembali ke kubur. Apapun yang kamu senangi di dunia ini hanya sementara. Sesungguhnya tempat kembalimu adalah kubur. Kalau kamu sudah kembali ke kubur, tidak ada apa-apa yang kamu bawa selain amal soleh. Semua yang kamu cintai akan kamu tinggalkan. Istrimu juga akan diwaris orang. Loh iya, kamu punya istri, kamu punya mobil, paling ya dipakai anakmu. Habis itu anakmu lupa, tidak pernah ngirimi mobil ke kuburmu. Nah itu. Jadi ingat, makanya apapun yang kamu, semangatmu itu adalah semangat untuk menggapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang berkepanjangan, bukan kebahagiaan yang sementara. Ya, makanya jadi orang itu dikatakan yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kebahagiaan jangka panjang. Kebahagiaan jangka panjang bukan di dunia, tapi nanti setelah mati, di alam kubur sampai di akhirat. Di dunia ini adalah tempat untuk menanam. Ad-dunya majra'atul akhirah, hanya menanam untuk bekal kita, sebagai untuk perjalanan panjang, ya, itu yang dimaksud. Jadi nafsumu semuanya itu diarahkan, ya, dikekang untuk mencapai kebahagiaan sejati, ya, karena di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semua pasti kita tinggalkan. Terus, dan ingat, ya, sesungguhnya kubur, sementara itu ahli kubur menunggumu setiap saat. Wong nang alam kubur itu ngenteni, kapan awak menyusul aku? Nah, kapan awak menyusul aku? Itu orang nang alam kubur. Kita ini sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kubur, cuma gak rumongso.
Ya aku pengen urip terus saya selali mati. Lah nek ana wong mati ku ya gak jadi pelajaran. Lah wong mati ya biasa gitu wae wis. Tetep wis kadang guyon karo apa. Kita lupa bahwa kita juga akan seperti dia. Bukan kita takut mati, tapi bekal kita itulah apa? Sudah cukup apa belum? Kalau kita mati, kita dipanggil ahli kubur, kapan kembali, kapan kamu kesini ke alam kubur. Terus kita itu berpikirnya ke situ. Kalau aku mati, aku di alam kubur, sudah cukupkah bekalku? Nah itu yang kita pikir. Ya. Jangan sampai kita nanti nelongso ning alam kubur karena bekal yang tidak cukup. Bekal kita yang kurang. Ya, ini dihitung. Teman, kira-kira dalam sehari semalam itu amal soleh saya, perbuatan saya, ingat saya dengan Allah lebih banyak mana? Hitung 24 jam. Nek kira-kira kacek akeh ya aduh alamat iki. Ya, 24 jam itu sampean kira-kira amal soleh, ingat kepada Allah, zikir pada Allah, itu kira-kira berapa jam? Ada 3 jam. Berarti masih tersisa berapa? 22 jam yang hilang. Dari 3 jam itu apa ya cukup nanti untuk perjalanan jauh. Jadi maka berhati-hatilah, di sini diingatkan, iyyaka antasila ilaihim bila zadin. Ya. Berhati-hatilah jika kamu menyusul mereka tanpa bekal. Hati-hati. Sumben timbangane awakmu getun. Kenapa? Wis balik ning alam kubur bekale kurang, arep cukup bekal ning donya meneh gak iso. Wis terlambat. Ya, awakmu biyen wae apa ning donya, wong kowe iki biyen kita tekek ning donya kanggo golek sangu. Salahmu dhewe kok mbok lewatno sia-sia. Tidak ada gunanya. Sekarang kamu minta kembali. Kamu sudah kedaluarsa, tidak bisa kembali lagi. Nah ini loh. Jadi makanya jiwa kita, semua kita kang nafsu kita itu kita arahkan ya untuk amal soleh sebagai bekal kita nanti di alam kubur. Sebab orang di alam kubur itu hanya 2. Nek bang seneng ya banget senenge, banget bungae, nek susah banget susahe. Ya, lane Hasan Al-Basri itu ada ceritakan dari situ. Ketika itu ada seorang yang dikasih minuman segar. Said ini dikasih minuman segar. Singkat cerita, ketika dia akan mengambil minuman itu, dia ambil gelas, terus ketika akan menuang minuman itu, tiba-tiba dia pingsan. Setelah selesai pingsan ditanya, "Wahai Said, kenapa kamu tadi pingsan ketika mau minum?" Jawabnya apa? "Ketika aku akan menuangkan air ini ke dalam gelas, air yang segar ini ke dalam gelas, aku teringat penduduk neraka. Yang dimana saat itu penduduk neraka itu meminta pada penduduk surga untuk mengirimkan makanan atau minuman yang dirahmati Allah kepada mereka. Saking banget rekosone ngelake penduduk neraka. Ya, makanya penduduk neraka saking ngerasane dalam cerita diceritakan wong ning neraka itu saking ngelake iku mawon sampai nanah itu pun bisa diminum dan mereka tidak jijik. Padahal nanah itu kalau setetes diteteskan di dunia, orang sedunia ini bisa apa? Badek semua. Ya, berbau. Ya, baunya itu bisa seluruh dunia, hanya satu tetes yang dihirup. Itu karena ngelake penduduk neraka, itu pun nanti diminum oleh penduduk neraka. Terus makanya beliau ketika akan minum teringat dengan itu langsung pingsan. Ya, nah aku sampean gak pernah ingat gitu, jarang. Ya, ada teman mati gak ingat mati kok. Ya, malah ingat mati seling kok. Bro, gendaan piye lali kabeh kita wis ya. Wis yang diingat-ingat itu. Jadi ini mudah-mudahan ini yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita, bisa menambah iman kita ya pada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah semangat kita
untuk melaksanakan ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang bahagia tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Dan ketika kita telah kembali ke kubur, dijadikan oleh Allah kubur kita seperti taman-taman surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.